Lingkar Pena Cabang Goa, Pandrita Aidi, Selebas Public Speaking, Senior Trainer dan CEO 2019, Himpunan Mahasiswa Program Doktor sebagai Ketua periode 2019 sampai 2022. Itulah tadi CV moderator pada kesempatan hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih dari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Yang kami hormati Andre Gurutta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, Profesor Dr. Andi Darussalam Syamsuddin MAG. Yang kami hormati pembina UKM LDK Al-Jami, adik-adik pengurus LDK, Muhammad Rizal beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan karena saya kira webinar nasional kita ini adalah dari Sabang sampai Merauke yang berhadir pada kegiatan kita. Andre Gurutta akan memberikan kepada kita nasihatnya terkait dengan mentadabburi Al-Quran sebagai solusi problematika. Kita kenal bahwa Andre Gurutta itu adalah guru besar di bidang Ulumul Quran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga sebagai rektor di Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Baik, tanpa berlama-lama, kami sebagai kesempatan kali ini memberikan kesempatan kepada Andre Gurutta. Falyatafadhali mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alil wafa. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sini anak-anak melebiku Oke, hadir wabil khusus Alena Tamalabita, Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UI Alauddin Makassar ya. Ini saya ingin sampaikan kepada anak-anakku semua kearifan lokal di Sulawesi Selatan yang terdiri atas etnik Bugis, Makassar, Mandar, sangat-sangat luar biasa berkaya pemahaman kita terhadap Al-Quran. Menggunakan kearifan lokal sebagai bahan baku untuk memahami Al-Quran, suatu hal yang sangat niscaya, wabil khusus tradisi masyarakat Sulawesi Selatan.
banyak sekali bahasa Arab di dalam Al-Quran itu tidak bisa dibahasa Indonesiakan. Ya. Tapi itu hanya bisa lebih tepat untuk bisa di bahasa Bugiskan. Sebentar. Anak-anakku semua yang ada di Sulawesi Selatan ini saya berharap tuh jadikanlah kearifan-kearifan lokalnya itu sesuatu yang sangat kontributif di dalam memahami keluasan kejayaan Al-Quran. Sebab apa? Vokabularinya Bugis Makassar itu dahsyat. Yeah. Menyerupai bahasa Arabnya cinta. Dalam Al-Quran itu ada 14. Dari cinta monyet sampai cinta Allah, mahabbah. Bahasa Arabnya mata dengan berbagai macam spesiesnya itu 72. Mata kepala, mata kaki, mata hati, dan seterusnya. Nah, itu semua dalam bahasa Arab itu ada istilahnya. Kita duduk, tadinya berdiri, jalasah. Kita duduk, tadinya baring, qa'adah. Dalam bahasa Indonesianya, duduk. Ada nggak perbedaan duduk setelah berdiri atau duduk setelah baring dalam bahasa Indonesia? Nggak ada kan? Dalam pengertian universal, keluhuran, ya. Dan agama dalam pengertian sudah ada intervensi sentimen lokal, kepentingan politik, ya, regional, itu berbeda bahasa Arabnya. Kalau agama dalam pengertian universal, ya, ada pada setiap agama-agama, itu bahasa Arabnya ad-din. Tapi agama yang mempunyai kandungan lokal subjektif, regional yang sangat khusus, itu disebut dengan al-millah. Millah dengan ad-din itu diartikan sama, agama. Ketika kita berjumpa dengan ayat lan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan pernah rela ya, orang Yahudi dan Nasrani itu sampai kalian itu ikut kepada agamanya. Ya, seolah-olah ayat ini pemicu prejudice kita, itu curiga kita kepada Yahudi dan Nasrani. Karena ayat yang mengatakan seperti tadi kan. Bukan ayat yang mengatakan seperti itu, tapi pemahaman kita terhadap ayat itu yang seperti itu. Lain Al-Quran, lain penafsiran Al-Quran. Bahkan lain Al-Quran, lain terjemahan Al-Quran. Nggak ada yang bisa menerjemahkan Al-Quran. Iya. Jadi perlu pemahaman mendalam tentang semantik, ya, semiotik, hermeneutik, filologi, dan juga ulumul Quran dengan berbagai macam cabangnya itu. Karena kalau kita tidak paham metodologi-metodologi tersebut, itu berpotensi kita untuk memahami secara picik, memahami secara sempit Al-Quran itu. Akhirnya Al-Quran itu seolah-olah berbenturan kepentingan satu sama lain. Nah, inilah yang perlu saya kira didalami oleh para mahasiswa, terutama di Sulawesi Selatan. Ya. Di vokabulari bahasa Bugis itu lebih kaya untuk bisa menerjemahkan Al-Quran. Karena saya memberikan satu contoh ya. Begitu kayanya bahasa Bugis ini. Tentu juga bahasa Makassar dan bahasa Mandar karena beda-beda dikit ya.
Kita lihat sifat-sifat yang terpuji dan yang tidak terpuji. Sifat-sifat yang tidak terpuji, kalau kita lihat di dalam, saya pernah menginventarisir itu ya, ada sekitar 130 kosakata yang tidak terpuji, sifat-sifat yang tidak terpuji di dalam bahasa Bugis. Sedangkan bahasa Indonesia itu hanya sepertiganya. Berarti lebih kaya mana bahasa Bugis daripada bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Ia lebih kaya bahasa Bugis. Ya. Banyak tuh. Nah, saya berikan satu contoh misalnya kan. Madongo, Mabongo, Benggo, itu bahasa Bugis. Sifat-sifat terpuji yang lainnya, Matuna, Makutu, Macapa, Patakalupang, Makurasiri, Matesiri, Matandresiri, Matandriaka, Mapediati, Macingkang, Petuperu, Kajorok-jorok, Kajuruk-juruk, Kaitok-itok, Kindi-kindi, Cakindi-kindi, Madidi, Mangura, Malege, Kajili-jili, Kapopau, Macapila, Balik Bela, Makulwali, Mapohou Rimunri, Macuriki, Kalaumang, Saradasi, Mate Sumanga, Mapesona Buru, Matuli, Pusah, Malilu, Jangang, Maulu, Masege, Matempo, Makassar, Kurang ajar, Kajoka-joka, Kalau-lau, Pacai-cairan, Melok riaseng, Matanre ponceng, Nandri luana, Pak bercikelo, Nandri dokona, Tak betuana, Mapuji balolipa, Malampe nawa-nawa, Mak bunga ni radai, Malampe papuruk sulara, Pak dautu, Macalabai, Tempedin Tripernuangi, Pelauran, Pangimpuruan, Pangujarang, Mapalaba-laba, Majabe, Masarere, Marere, Masarea, Cakanana, Calege-lege, Pangkagarang, Majeperu, Maceko-ceko, Pakoci, Papeternah, Matanak Suwali, Macarepa, Marota, Malempong, Majamuta, Mapakere-kereng, Majampah, Cakarudu, Pak Bata-bata, Matenge, Canunu, Mabenya, Malemah, Maduraka, Mabuaja, Magempung, Marecu, Mabatu, Mapakalontok-lontok, Mabali-bali, Makedi, Maseke, Makasolat-solang, Pakarupa, Makaliali, Pagera. Nah, kosakata bahasa Bugis ini saya sudah pernah mencocok-cocokkan dengan bahasa Arab Al-Quran. Tapi di dalam bahasa Indonesia, sepertiganya saja yang bisa. Dengan demikian, kalau anak-anakku semua di Sulawesi Selatan ini menguasai kearifan lokalnya, berpotensi lebih mendalami Al-Quran daripada orang yang hanya memiliki modal bahasa Indonesia. Jangan merasa minder
sebagai orang Bugis atau sebagai orang lokal, saya juga pernah meneliti kosakata bahasa Jawa. Jadi punya kemiripan dengan bahasa Bugis itu. Kalau kita lihat pesantren di Pulau Jawa itu, kitab-kitab kuning itu diterjemahkan tumpu kuluh, itu di atasnya kolom-kolom kecil itu ya, space-nya sangat sedikit, tapi itu cukup tuh dengan bahasa Jawa itu. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak mungkin. Satu baris bahasa Arabnya, Quran itu 3 baris terjemahannya kan. Tapi kalau bahasa Bugis, 1 baris Arabnya, 1 baris juga Bugisnya. Itu buktinya bahwa kosakata kita itu sangat kaya. Bahasa Persia juga sangat kaya. Jadi bahasa Persia mungkin, mohon maaf, sedikit lebih kaya daripada bahasa Bugis ya. Karena kami pernah membandingkan bahasa Persia itu, bahkan bahasa Persia ada sejumlah bahasa Persia menjadi bahasa Bugis. Ya. Begitu hebatnya bahasa Bugis itu juga ada sejumlah bahasa Bugis yang menjadi bahasa Inggris ya. Di Kanada, ya. Di situ ada namanya Pulau Bonny Island, ya, kira-kira 1/4 jam dari di Bouchard, ada suatu pulau di Kanada itu, pulau tercantik di dunia. Semua jenis kembang ada di situ dan sangat cantik. Kira-kira perahu 15 menit dari situ, itu ada sebuah pulau namanya Bonny Island. Nah, di situ ada bahasa Bugis yang jadi bahasa Inggrisnya orang-orang Kanada di situ, di dekatnya Vancouver. Vancouver itu kan dulu pinisi Nusantaranya mendarat ke sana kan. Restoran yang paling besar di Vancouver itu adalah restoran pinisi Nusantara. Kalau ada anak-anak kecil disuruh berhenti nangis terus, be careful, there are boogeymen. Jadi Bugisman itu diterjemahkan sebagai bajak laut. Bagaimana mungkin perahu kecil itu menyeberangi samudra kan? Ya, jadi luar biasa. Kata Profesor Dennis Lombard, ya, ini seorang ahli bahasa Indonesia ahli budaya Indonesia di Prancis. Ya. Saya ikut kuliahnya di sana 1 semester. Dan apa kata beliau? Bugis di abad 14-15 itu tak tertandingi oleh seluruh wilayah di Asia Tenggara. Ya. Hanya 1 orang, ya, yang satu orang saja yang diperkenalkan, itu semua orang di Eropa tahu, Karempati Ngaluang. Ya. Dan dia disejajarkan Foxiji. Foxiji itu seorang sastrawan Cina yang sangat terkenal pada abad ke-15. Foxiji ini diparalelkan dengan Karempati Ngaluang. Ya. Ada 2 orang dari Asia yang sangat disegani oleh ilmuwan Eropa pada waktu itu. Foxiji dan Karempati Ngaluang yang ada di Sulawesi Selatan itu. Nah, saya ingin mengingatkan dalam kaitan mentadaburi Al-Quran sebagai problem sosial kemasyarakatan kita kan. Nah, jangan kita terlalu tergila-gila dengan budaya lain. Even itu adalah budaya Arab. Ya. Lain ajaran Islam, lain budaya Arab. Kita boleh tetap menjadi orang Bugis, tetapi the best Muslim. Tidak otomatis orang Arab itu the best Muslim. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini sekedar pengantar kepada anak-anakku semua bahwa sudah waktunya para pengkaji Quran kajilah tafsir yang berbahasa Bugis, sebab itu luar biasa kayaknya.
Ya. Kiai Haji Daud Sulaiman itu di Sopeng melahirkan sebuah karya terjemahan tafsir Al-Quran berbahasa Bugis yang sangat bagus. Kiai Haji Hamzah Manguluang di Sengkang itu juga selesai itu. Kiai Haji Abdul Mu'in di Sidrap. Nah, tafsir-tafsir lokal ini ya, itu bisa disejajarkan dengan tafsir-tafsir mu'tabarah dari Timur Tengah. Sayang sekali kita ada kecenderungan tergila-gila kita dengan tafsir orang lain. Tapi kita tidak pernah memperhatikan tafsir yang lahir dari perut bumi kita sendiri di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Padahal kearifannya jauh lebih dahsyat. Ya. Kenapa? Karena dia mampu mengerti, merasakan, menghayati spirit kehidupan orang Bugis Makassar. Setelah itu dia baca Quran. Jadi pendekatannya sangat hermeneutis itu. Jadi rasa kebugisannya itu dipakai untuk memahami Al-Quran. Sama juga dengan rasa kemesirannya orang Mesir itu dipakai untuk menerjemahkan Al-Quran. Kemarokoannya orang Maroko itu juga digunakan untuk memahami Al-Quran. Ya. Ke Saudi Arabiannya orang Saudi memahami Al-Quran. Nah, setiap orang itu punya culture right. Culture right itu adalah hak budaya. Siapapun punya hak untuk menafsirkan, memahami Al-Quran. Apakah tafsir yang berbahasa Arab lebih baik daripada yang berbahasa Indonesia atau Bugis? Belum tentu. Ya. Sebab apa sih yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran itu kan sangat subjektif. Ya, baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang Arab. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang Barat. Ya. Baik menurut orang sana, belum tentu baik bagi kita kan. Satu contoh, kita di sini kalau anak-anak kecil menaikkan kakinya, apalagi pakai sepatu ya, di atas meja, itu kan kurang ajar, iya kan? Tapi kalau anak-anak kita di Amerika, ya, kaki dengan sepatu naik di atas meja, itu bukan kurang ajar, bahkan dianjurkan. Kenapa? Karena kondisinya kalau musim dingin, bayangkan kalau 20 derajat minus, ya, tegel yang kita injek itu seperti batu es. Lebih dingin lagi batu es. Batu es itu kan cuma ya minus 5 derajat. Kami dulu di Kanada ya, di McGill pernah 40 derajat Celcius minus tuh. Itu kayak apa tuh dinginnya tuh. Nah kalau kaki kita ditaruh di tegel, waduh, itu kayaknya kaki kita jadi es. Supaya mencari keamanan ya naikkan di atas meja. Dan itu biasa, saking biasanya orang itu menaikkan kaki di atas meja itu tidak dianggap kurang ajar. Nah, kita kan pukul kakinya anak-anak itu kalau naik di atas meja. Nah, kita kalau makan kekenyangan, kita kan itu bersandaka itu apa namanya itu kalau orang Bugis itu mating kerok. Di Barat itu jorok besar itu. Sangat tidak etis, sangat tidak pantas orang itu bersendawa di depan meja makan. Itu sangat jorok. Biasa orang itu tinggalkan di meja makan itu kalau ada orang bersendawa di depan meja makan. Kampungan primitif lah istilahnya itu. Bagi kita bersendawa di depan meja makan itu biasa kan. Tapi di sana yang dianggap wajar mengeluarkan ingus di depan kita ya sampai mungkin setengah cangkir itu ingusnya itu di depan meja makan itu nggak dianggap menjijikkan, nggak dianggap tidak apa tetap masih biasa-biasa kan. Padahal kita kan sebaliknya. Masa mengsebolok
Masa mengeluarkan ingus di depan kita itu sangat kurang ajar. Tapi bagi mereka itu biasa. Yang tidak biasa itu mati karo bersendau. Nah, jadi ini satu contoh teman-teman. Jangan sampai referensi orang lain yang kita gunakan dalam mengukur sesuatu nilai dan kita menganggap mereka itu yang paling baik, kita juga harus pertahankan bahwa kita juga punya nilai tersendiri yang perlu dihargai oleh siapapun. Ya. Jadi ketika Rasulullah misalnya melakukan sesuatu, nah kita juga perlu melakukan pendekatan di situ itu. Kapasitasnya Nabi sebagai Nabi atau Rasul, atau kapasitasnya Nabi sebagai orang Arab, atau kapasitasnya Nabi sebagai memiliki subjektivitas tertentu. Ya, contohnya, Nabi kan selalu makan dengan 3 tangan, 3 jari tangan tuh. Coba, haruskah kita makan dengan 3 jari tangan? Ya, saya kira nggak perlu, tidak mesti. Kenapa? Karena makanannya Nabi roti, makanan kita nasi, ya kan? Coba kalau kita makan pakai nasi, pakai 3 jari tangan dengan nasi, itu kapan kenyangnya kan? Ya. Orang Jepang disuruh makan dengan 3 jari itu. Tuh hangus tuh tangannya, makanannya Jepang itu kan mendidih tuh. Mangkoknya tuh kompornya di atas meja makan kok. Ya, orang Jepang makan pakai sumpit. Bid'ahkah orang yang makan pakai sumpit? Nabi nggak pernah makan pakai sumpit. Makanannya orang Jepang mie, makanannya Nabi roti. Jadi perlu kita clearkan di sini ya bahwa di dalam pendekatan ulumul Quran itu perlu ada pemilahan. Apakah semua perkataan perbuatan takrir Nabi itu harus diikuti? Ya. Coba suatu saat begini. Geografisnya Nabi itu kan hidupnya di mana? Di padang pasir. Padang pasir itu ya, mungkin ada adik-adik di sini belum pernah ke Arab tuh. Apalagi kalau ke pedalaman. Kalau kita jalan di padang pasir itu kadang-kadang, apalagi kalau habis kencang angin itu ya, pasir itu menenggelamkan kaki kita sampai ke betis. Ya. Masuk kaki kita ke dalam pasir itu. Nah, mata pencahariannya orang-orang Arab itu kan pengembala kan, pengembala kambing, pengembala unta, pengembala apalagi biri-biri situ. Sejauh mata memandang itu biri-biri. Jadi di permukaan pasir itu banyak sekali najis, kotoran-kotoran unta ya, kambing. Nah, itu kalau kita lewat di situ itu kan, bayangkan kalau pakaian kita itu sampai di mata kaki, ya, celana panjang kita, sarung kita sampai mata kaki, pasti akan menyapu semua kotoran-kotoran di permukaan pasir itu kan. Wajar nggak kalau Nabi itu meminta pakaian itu di atasnya mata kaki? Nah, di Makassar, jalanannya aspal, tembok. Ada nggak jalanan di situ tertancap kakinya sampai di, kecuali kalau lumpur musim hujan kan sekarang katanya di Makassar. Nah, kalau musim hujan kan diangkat itu rok itu, diangkat itu celana itu kan. Di sana padang pasir. Makanya itu wajar kalau diperintahkan pakaiannya jangan terlalu ke bawah, itu kan menyapu najis tuh. Ya. Dalam kondisi kita sekarang ini di Makassar, pernah nggak tertancap kaki kita sampai di betis, kemudian menyapu najis? Kan enggak kan? Nah, di dalam bahasa hukum, ya, al-hukm yadur ma'al illah, ya kan? Nah, kalau di dalam suatu keadaan itu berubah, di sini kita kan nggak ada, tidak ada lagi najis ya yang bisa disapu oleh celana. Mestikah kita harus menggunakan pakaian celana cingkrang misalnya?
Ya. Ya tentu tidak. Tetapi di sini saya ingin ingatkan kepada anak-anakku semua. Jangan juga mencelah orang yang menggunakan celana cingkrang. Itu hak asasi kok. Mari kita menggunakan pakaian kesukaan kita masing-masing. Termasuk juga mohon maaf ini. Ada di antara kalian yang pakai cadar, jangan dilarang menurut hemat saya. Itu hak asasinya setiap orang kok. Masa orang hak asasinya di sana itu terbuka, bahkan ada yang setengah telanjang. Masa kita nggak boleh menggunakan cadar? Ya. Yang salah itu kalau mengkafirkan orang yang tidak bercadar. Itu yang nggak benar. Semua orang yang tidak bercadar itu adalah kafir. Itu nggak Islam gitu. Itu nggak ada dalilnya. Kalau memang itu benar seperti itu, malah sebaliknya kan. Tidak sah hajinya orang yang pakai cadar. Karena wajib hukumnya membuka muka itu ketika kita sedang wukuf di Arafah kan. Barang siapa yang pakai cadar di padang Arafah di musim haji, batal hajinya. Kalau memang wajib, mengapa batal hajinya kalau orang pakai cadar? Jadi inilah perlu kita clearkan, anak-anakku semua. Mari kita memberikan kemerdekaan setiap orang memilih choice-nya, pilihannya masing-masing. Yang penting kita jangan ada yang saling mengkafirkan gara-gara furu'iyah seperti itu. Ya. Ini saya ingin masuk ke kampus Qur'ani menuju ke kampus Rabbani. Itu bagus tuh. Anak-anakku semua. Apa yang dimaksud kampus Qur'ani? Ada dua versi Al-Quran itu ya, versi kapasitas Al-Quran. Quran juga bisa disebut Quran, bisa juga disebut dengan Furqan. Apa yang dimaksud? Apa perbedaan antara Furqan dan Al-Quran? Ya, saya berikan satu contoh ya di dalam chat saya nih. Iya, perbedaan antara Al-Quran dengan Al-Furqan. Kelihatan ya? Iya, Bang, kelihatan, Bang. Ya, kita lihat. Al-Quran dalam dimensi Qur'aniyahnya itu, Quran itu kan di atas ya. Yang sifatnya itu jam'iyah. Jam'iyah itu apa? Terhimpun. Quran itu kan namanya himpunan ya. Dan itulah nanti yang dari kalamuz zati turun dalam bentuk sekaligus, itu namanya inzal. Kalau beransur-ansur turun, 23 tahun lamanya baru turun, itu namanya tanzil. Jadi Qur'ani itu sifatnya di atas itu, idealnya gitu. Nah, itulah Quran dalam pengertian, nanti kita akan bahas, mungkin dalam kesempatan lain kita bahas apa perbedaan Quran sebagai kalamullah dan kitabullah. Saya dulu pernah bahas di Makassar ini, tapi saya ingin menunjukkan bahwa di dalam pemahaman mikro kita, beda Qur'aniyah dan beda Furqaniyah. Di sini yang kita pakai adalah kampus Qur'ani, bukan kampus Furqani. Berarti kalau kampus Qur'ani, kita akan lebih mendepankan aspek-aspek keutuhan kita, kebersamaan kita, kebersatuan kita. Kalau kita menekankan aspek perbedaan-perbedaan kita, itu kampus Furqaniyah. Nah, kalau sebuah kampus, ya, gontok-gontokan satu organisasi ekstra dengan organisasi ekstra yang lain, cakar-cakaran, itu bukan kampus Qur'ani namanya, itu kampus Furqani. Nah, saya salut kalau kita akan hijrah dari kampus Furqani ke kampus Qur'ani. Ini indah sekali, jangan hanya kata-katanya indah, masa perbedaan-perbedaan azas, perbedaan-perbedaan mazhab, itu sudah gontok-gontokan, bahkan sampai perang fisik. Itu zaman primitif, itu zaman apa namanya itu ya, zaman unta lah itu. Itu kabilah. Justru Nabi itu diutus untuk menghijrahkan masyarakat kabilah menjadi masyarakat ummah. Kalau masyarakat ummah itu Qur'aniyah.
Kalau masyarakat kabilah itu Furqaniyah. Itu kira-kira. Saya juga ingin mengomentari ya, dari kampus Qur'ani ke kampus Rabbani. Dua dimensi Tuhan juga ada itu ya. Ada dimensi ilahnya, ya uluhiyat, dan ada dimensi rububiyah. Saya juga suka istilah ini, kampus Rabbani. Ya. Bukan kampus ilahi, tapi kampus Rabbani. Padahal sebetulnya itu hampir sama juga maksudnya. Cuman kalau Rabbani itu aspek nurturingnya. Kalau aspek ilahnya itu, uluhiyatnya, itu aspek strugglingnya itu. Jadi Allah itu memiliki dua kapasitas. Kapasitasnya sebagai ilahun itu adalah maha agung, maha tak terjangkau, maha tak terbandingkan, ya, maha tinggi, ya, maha kuasa, maha maskulin gitu. Tapi juga ada dimensinya yang lain, yaitu Allah sebagai Rabbon. Ya. Jadi kalau ilahun itu raja, sedangkan manusia itu budak gitu. Tapi kalau rububiyahnya yang kita tonjolkan, Allah itu memperkenalkan dirinya lebih feminin, lebih lembut, nurturing. Itulah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Itu terjangkau, aqrabu ilaihi min hablil waridina, ya gitu kan. Nah, jadi bukan jauh. Kalau ilahun itu jauh sekali transenden, tapi kalau rububiyah itu adalah imanen. Dia bersama kita. Nah, inilah saya suka istilah kampus Rabbani ini. Ya, berarti kita akan lebih egaliter, lebih kelembutannya ditonjolkan. Allah itu kan Rabbon, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya Rabbon? Rabbon itu sama orang tua kan, wahfid lauma kama rabbayani shaghira. Jadi orang tua kita itu juga Rabbon. Kenapa dia memelihara? Dari akar kata Rabbon itulah melahirkan fakultas tarbiyah. Tarbiyah itu satu akar kata dari Rabbon. Rabayu Rabu, fakultas tarbiyah itu kan. Nah, jadi nurturingnya, femininnya, kelembutannya, keibuannya, keakrabannya, ya, keserupaannya menonjol. Tapi kalau ilah, uluhiyatnya Allah, wah itu ketak terbandingannya, segala macam lah. Serba kekuasaan, serba tak terjangkaunya, transenden di atas itu. Nah, jadi kita ke kampus Qur'ani menuju ke kampus Rabbani. Kampus Qur'ani lah yang bisa melahirkan kampus Rabbani, bukan kampus Furqani. Jadi kita harus meninggalkan kampus Furqani menuju ke kampus Qur'ani. Apa artinya Qur'an? Qur'an itu kan artinya menghimpun. Coba perhatikan dalam Al-Qur'an. Lebih banyak berarti himpunan daripada bacaan dalam Al-Qur'an itu kan. Ya, kenapa disebut Al-Qur'an menghimpun huruf hijaiyah menjadi kosakata? Qalamun, katabah, qara'ah. Ya, dua suku kata, dua huruf membentuk satu kata di situ kan. Ya, menghimpun huruf-huruf hijaiyah menjadi satu kata itu Qur'anun. Menghimpun beberapa kosakata menjadilah sebuah ayat. Jadilah himpunan Qur'anun. Menghimpun beberapa ayat menjadi satu surah. Satu surah itu disebut Qur'anon, himpunan. Menghimpun sejumlah surat, jadilah satu juz misalnya. Quran itu himpunan 30 juz, itu Qur'anon. 114 surah, Qur'anon, itu himpunan. Jadi Quran itu pengertian lugawinya itu menghimpun. Gedung kita ini ya, itu juga Quran. Menghimpun batu kali, batu merah, besi, semen, kapur, ya, tembok, tiang, atap, jadilah gedung. Pohon di depan, di luar kita itu kan juga Quran, menghimpun akar, batang, kulit, daun, ya, buah dan seterusnya. Alam semesta ini juga Quran. Kan sistem galaksi Bima Sakti kita kan ada mataharinya, ada cincinnya kan, ada Marsnya, ada bulan, ada matahari, ya, Saturnus dan sebagainya. Itu satu himpunan atau Quran. Bahkan itulah yang paling pertama kita baca sebelum Al-Quran ini datang. Ketika Allah menurunkan ayat Iqra, bacalah. Baca apa di situ?
Ya. Baca Quran besar alam raya ini kan, Quran kan belum turun pada waktu Iqra itu turun kan. Jadi kalau ada penceramah, Iqra, baca Quran. Enggak. Quran belum turun kok, bagaimana baca Quran? Quran yang ada pada waktu itu ada alam semesta ini kan. Nah jadi mari kita hijrah dari kampus Furqan ke kampus Quran. Mari kita hijrah dari kampus ya ilahi ke kampus Rabbani. Membumi istilahnya tadi itu, tadabbur. Nah, anak-anakku semua, terakhir, karena ini mungkin sekadar pengantar-pengantar aja ya, saya ingin betul-betul, terutama pencinta Al-Quran ini, jangan setengah-setengah belajar Al-Quran. Ya. Quran itu berlapis-lapis loh, anak-anak semua. Ya. Quran itu berlapis-lapis. Saya berikan satu contoh ya. Nah, itu kalau menurut saya Husn Nasr, itu Quran itu ada 4 lapis, ibarah, isyarah, lataif, haqa'iq, 4 itu. Ya. Maka itu kan Jibril juga itu 4 kali ikra kan. Iqra, ma'ana biqari, iqra, ma'ana biqari. Iqra bismi rabbik, masih ada ikra 1 kan, yaitu iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Apa arti ikra pertama, 2, 3 dan 4 itu saya sudah pernah sampaikan dulu di pasca itu ya. Saya tidak jelaskan sekarang ini. Jadi itu paralel di sini ini. Berlapis-lapis, jangan pernah Anda bangga sombong karena hafal Quran 30 juz. Memahami hafal Quran 30 juz tapi nggak paham artinya, tetap Iqra 1. Kalau sudah paham artinya, Iqra kedua. Kalau bisa memahami secara emosional, Iqra ketiga. Kalau bisa memahami secara mukasyafah, artinya haqaiqul Quran. Nah itulah Iqra yang keempat itu. Jadi di dalam kulit masih ada kulit, di dalam kulit masih ada kulit, tidak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Ya, Quran itu dahsyat dan Quran itu luar biasa. Nah, jadi saya ingin ke anak-anakku semua ya bahwa kalau kita membaca Quran dalam Iqra 1, 2, itu kan yang terlibat adalah rasio semata kan. Belum bisa membuka Iqra yang ketiga. Masih ada lapis ke dalamnya itu. Ya. Misalnya saya ingin tunjukkan. Saya ingin baca ayat ini ya, teman-teman, anak-anakku semua. Ada ayat dalam Al-Quran itu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bukan itu ya. Ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu sendiri melupakan dirinya? Ya, padahal kamu membaca Al-Quran. Nah, jadi ini kayak teguran gitu kan. Saya ingin tanya kepada anak-anakku semua yang hadir, para mahasiswa di sini. Ini konotasinya ini negatif atau positif? Jadi seolah-olah ada yang memerintahkan sesuatu, dianya sendiri juga dia bahkan melanggar. Itu positif atau negatif? Ayo. Positif, negatif itu? Negatif kayaknya. Negatif. Negatif ya. Berarti itu kalau membaca negatif ini berarti Anda baru sampai ke Iqra kedua. Ya. Iqra ketiga tadinya negatif itu bisa menjadi positif. Dari ayat yang sama bisa kita pahami kebalikannya, menjadi positif. Coba kita lihat, atamuruna nasa, kenapa engkau memerintahkan orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu sendiri melupakan, artinya tidak melakukan kebaikan dan perintah itu kan? Berarti itu kan negatif ya kan? Secara akal wajar kan? Iya. Pada kamu membaca Quran. Ya. Kalau kita membaca dengan paradigma Iqra yang ketiga,
paradigma yang ketiga, ikra yang ketiganya begini. Ayatnya seperti itu, tetap kita baca, tapi mari kita berkontemplasi sejenak, ya kan. Kita turun dari beta ke alfa. Getaran otak kita itu kita percut, ya. Kita tenang sejenak, berkontemplasi. Ya. Akal kita itu peranannya dikurangi sedikit. Batinnya, jiwanya, ya, rasanya, spiritualitasnya ditingkatkan. Kalau sudah sampai kepada suasana alfa, apa perbedaan alfa dengan beta? Kalau beta itu 27 per second getaran otak itu, ya. Kalau alfa itu sudah turun di bawah 17, berarti kita dalam keadaan bisa lebih tenang, lebih khusyuk. Ketika kita khusyuk, ketika kita sudah tenang, baca ayat ini. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, lalu kamu sendiri melupakan dirinya? Nah, saya suka menasehati anak saya. Nak, jangan keluar malam-malam, jangan pulang malam-malam ya. Iya, Pak. Ya. Bapaknya rata-rata pulangnya tengah malam. Kantornya banyak, ya kan? Apa kata anak saya? Kebetulan dua-duanya dokter. Loh, Bapak, kita yang diminta untuk jangan pulang malam-malam, larut malam. Loh, Bapak sendiri rata-rata tengah malam baru pulang. Ya kan? Pak, Bapak akan menasihati kami, udara malam itu buruk. Ya. Loh, Bapak sendiri rata-rata pulang tengah malam. Saya jawab, ya nak, demi umat, biarkanlah Bapak seperti ini. Ya, masyarakat membutuhkan Bapak. Doakan aja. Ya. Coba, kira-kira ayat ini dalam suasana seperti ini, mengapa kamu suruh orang lain? Mengapa kamu nyuruh kami, Papa? Jangan pulang larut malam, udara dingin itu buruk, mengganggu kesehatan. Oh, Bapak sendiri yang pulang tengah malam. Tapi dia juga ngerti kalau permintaan umat itu begitu banyak. Ya. Jadi statement ini negatif atau positif sekarang ini? Ya. Jadi positif. Nah, ayat yang sama bisa melahirkan dua nuansa yang berbeda. Tadi Anda mengatakan negatif. Tapi setelah kita endapkan, ketenangan kita muncul. Oh iya ya. Nah, jangan menafsirkan Al-Quran ketika sedang marah. Ayat itu marah. Ya, teroris itu kan marah itu. Maka itu ayat itu dipaksa marah kepada orang lain. Bahaya menjadi mufasir. Kalau mufasir suka uring-uringan, ayatnya pun juga ikut uring-uringan tuh. Maka itu tidak gampang menjadi seorang mufasir. Mungkin mufahim oke, tapi mufasir jangan. Legitimate dan otoritatif. Saya memberikan satu contoh ya. Anak-anakku semua nih. Siapa di antara kalian cinta iblis? Siapa yang mencintai iblis? Saya kira semua kita di sini rata-rata berpendapat iblis itu musuh kita kan. Gara-gara iblis kita masuk neraka. Gara-gara iblis sampai nenek moyang kita Adam jatuh ke bumi. Kalau nggak ada iblis kita enak tinggalnya di surga. Nggak ada COVID kayak sekarang ini. Iya. Setuju. Siapa yang berpendapat bahwa iblis itu jelek? Nah, siapa yang benci terhadap iblis? Semuanya kan. Kenapa? Iblis itu kan membingungkan, membimbangkan orang. Pokoknya apapun kambing hitamnya adalah si iblis itu. Iblis itu yang dilaknat oleh Tuhan dan dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh siapapun. Seolah-olahnya begitu kan. Nah,
Sekarang apa ayatnya? Ya, ada ayatnya kan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, manusia, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Khalaqtu itu kan handmade. Kalau khalaqna itu buatan pabrikan itu kan. Kodian. Manusia itu buatan handmade. Handmade itu kan batik, handmade itu lebih mahal. Ya. Batik lukis, bukan batik tenun, bukan batik pabrik. Apapun namanya handmade itu pasti mahal kan. Lima khalaqtu biyadayya, aku sendiri yang menciptakannya, itu handmade-nya. Satu-satunya makhluk Allah yang handmade adalah hanya manusia. Iblis, kenapa nggak mau sujud? Ya. Aku kan diciptakan dari api. Manusia ini dari asal-usulnya jorok, tanah liat gitu kan. Ya. Aku bersumpah akan menggoda anak manusia itu sampai masuk neraka semua kalau perlu. Nah, anak-anakku semua, cinta nggak iblis? Enggak lah ya. Benci nggak iblis? Oh iya pasti. Mari kita lihat pemahaman kita di sini. Asmaul Husna, 99 nama Allah. Di antara nama-namanya Allah itu ada Al-Hadi. Apa artinya Al-Hadi? Maha memberi petunjuk, iya kan? Benar nggak Allah Maha pemberi petunjuk? Kalau nggak ada buktinya berarti itu kan wacana doang. Berarti Allah nggak sempurna kan? Hanya wacana. Tidak ada buktinya Allah Maha pemberi petunjuk. Enggak. Allah Maha sempurna, buktinya ada malaikat ya kan? Itu kan malaikat. Iya ada nabi, tapi itu kan nabi. Ada wali, itu wali. Iya ada Pak Ustadz, itu Ustadz. Ada. Masih sepencinta Quran yang hadir di Zooming ini kan. Itu kan representasinya Al-Hadi yang Maha pemberi petunjuk. Iya kan? Ada nggak nama Allah juga Al-Mudil yang Maha apa itu Al-Mudil? Maha menyesatkan, ada kan? Kalau Allah punya nama Al-Mudil, Maha menyesatkan, namanya doang yang ada, tidak ada buktinya, sempurna nggak Allah? Enggak. Apakah sempurna Allah bisa disebut Al-Khaliq kalau nggak ada makhluknya? Nggak bisa kan? Berarti Allah nggak sempurna. Nah Allah itu Maha sempurna, semua nama-namanya itu punya dampaknya, punya efeknya nama itu. Al-Hadi terbukti ada makhluknya yang diberi petunjuk. Kalau Allah memperkenalkan dirinya Al-Mudil, Maha pemberi, Maha menyesatkan, harusnya juga ada makhluknya yang disesatkan. Ayo, siapa yang mau merepresentasikan diri sebagai makhluk Al-Mudilnya Allah? Ya. Ayo, siapa? Kalau begitu, Allah nggak sempurna nanti jadinya kalau tidak ada yang mau jadi tumbal daripada Al-Mudil itu sendiri. Nggak ada yang mau jadi tumbal. Nggak ada yang mau dilaknat oleh Allah. Nggak ada yang mau masuk neraka. Kalau nggak ada, biar aku. Nah, iblisnya di situ jadi tumbal. Untung ada Kang Iblis mewakili kita di sana, orang yang tersesatkan. Ya. Itu kan iblis. Ada juga, ada Fir'aun kan. Ada preman yang suka gangguin mahasiswa itu. Ya. Coba. Maha adil nggak Allah di situ? Jadi keberadaan iblis itu untuk mewujudkan Allah itu maha adil. Ya. Kalau nggak ada iblis, ada nggak gunanya neraka? Nggak ada. Kalau hanya surga, terasa surga nggak? Kalau tidak ada neraka itu. Kita lahir, rahim kita rahim surga. Dunia ini surga. Alam kubur kita juga surga. Di akhirat juga surga. Nikmat nggak surga itu? Nggak ada pembandingnya neraka. Ya, bosan kan?
nggak terasa nikmatnya surga itu. Bukankah sehat itu terasa nikmat setelah kita sakit? Ya. Enaknya ya kalau musim panas, tapi kalau musim dingin menggigil ya 40 derajat minus tuh. Begitu panas kepanasan, enaknya kalau musim semi. Ya. Jadi variasi-variasi itu adalah wujud kesempurnaan Allah. Walau syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Kan begitu. Ya. Atau dibalik, Ananda. Nggak ada surga. Pokoknya di rahim ibu itu neraka, rahim api. Bumi ini adalah api. Liang lahat itu api semua. Akhirat itu juga api. Pedih nggak neraka itu? Nggak ada pembandingnya surga kan? Ya, kita nggak pernah merasakan apa itu surga. Jadi disangkanya ya neraka ini memang hidup ini seperti ini kan. Maka itu nanti di akhirat itu dinding kaca yang memisahkan antara surga dan neraka. Biar terasa surganya dan biar juga terasa nerakanya. Kata suaminya, lagi ngapain mas? Oh, kelaparan tapi dikasih makanan berduri dari api. Haus, lelehan besi, bocor di tenggorokan. Kalau mami lagi ngapain? Waduh, pusing memilih makanan mana yang mau dimakan lagi. Penuh makanan, enak. Ya. Jadi kontras antara surga dan neraka. Orang neraka, orang surga itu komunikatif loh. Jadi neraka terasa neraka, surga terasa surga kan. Jadi jangan mempersoalkan segala sesuatu yang berhadapan-hadapan. Keindahan itu terletak pada adanya sesuatu yang diciptakan Allah, mizanun, berhadapan-hadapan satu sama lain. Ya kan, ada siang, ada malam. Ya kan? Musim panas, musim dingin. Likulli syai'in khalaqna zawjain. Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Itulah perkawinan makrokosmos kan ada itu. Nah saya tanya anak-anakku semua, toilet itu bagus nggak? Kumpulan najis, bau, jorok, penyakit. Saya tanya, apa kebalikannya toilet? Mihrab, bagus nggak mihrab? Oh ya pasti. Nggak sembarangan orang bisa duduk, berdiri di situ, harus hafal Quran, harus qiraatnya bagus. Dia menjadi imam terdepan. Ya, sangat selektif orang bisa menjadi imam. Berarti mihrab itu tempat suci. Iya memang. Ya. Pertanyaan saya, sempurna nggak masjid itu tanpa toilet? Udahlah nggak usah ada toilet, jorok. Mihrab aja tempatnya berdiri imam tuh. Ya, sempurna nggak masjid tanpa toilet? Jadi toilet yang tadinya buruk, jorok, bau, penyakit itu dari sudut mana kita melihatnya? Saya ingin tanya kepada anak-anakku semua, lebih sering mana mencari mihrab atau toilet di masjid? Nah, siapa bilang toilet itu jelek? Lebih suka kita mencari toilet daripada mihrab. Kita nggak pernah cari mihrab, bahkan menghindari mihrab. Takut jadi imam, nanti imam salah-salah. Percuma dia kuliah di UIN, masa salah-salah. Kuliah Ayyul Kafirun saja nggak bisa selesai. Jadi mihrabnya ditinggalkan, cari toilet. Wah, ini dia. Begitu ketemu toilet, ya dibongkar semua muatannya itu. Alhamdulillah. Bukankah satu kepuasan manakala kita berjumpa dengan toilet yang bersih, sedangkan kita itu ada yang mau dibongkar. Jadi jangan gampang menyalahkan orang, jangan gampang menjelekkan orang, jangan gampang memvonis orang itu sesat, keliru dari sudut pandang mana Anda melihatnya. Jangan memaki-maki toilet karena bau, sumber penyakit, najis, dan sebagainya. Coba, ternyata kita lebih sering mencari toilet daripada mihrab, bukan? Inilah hikmahnya. Dalam membaca Al-Quran itu, anak-anakku semuanya ya, itulah Quran. Kalau hanya berhenti sampai di Iqra kedua, ya masih konflik satu sama lain.
Kalau sudah naik ke Iqra ketiga, tersenyum melihat perbedaan. Dia dikritik, ya itu menurut Anda, tapi menurut aku juga lain. Nah, tidak mesti perbedaan pendapat itu dua-duanya salah. Ya kan? Bahkan Quran mengatakan, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kalian masuk kepada satu-satunya pintu, tapi masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Indah sekali Al-Quran itu. Kita kalau nggak beda pendapat, kalau beda pendapat dengan kita, sesat, salah, keliru. Perbedaan pendapat itu tidak mesti harus satu salah, yang lainnya benar. Dua-duanya bisa benar. Dari sudut mana kita melihatnya? Quran itu, kata Ibnu Abbas, itu seperti intan berlian. Sudut-sudutnya, lekuk-lekuknya menampilkan ada cahaya biru, ada orange, ada ungu, ada jingga, ada merah, ya, ada kuning. Padahal tetap si permata intan yang satu itu kan. Jadi intan permata itulah Al-Quran itu. Ya. Bisa. Orang awam membaca Al-Quran, Iqra pertama, oh iya ya, dapat pahala. Satu huruf itu 10 pahalanya, apalagi bulan Ramadan kan. Tapi orang awam cari pahala. Mahasiswa UIN, di samping cari pahala juga cari ilmu. Ya. Para salikin di samping ilmu, pahala, dia juga ingin merasakan nikmatnya Al-Quran itu beradaptasi dengan jiwanya, kalbunya, emosinya. Ya. Ketika sudah menyaksikan bahwa yang banyak itu adalah satu, ya, dia semua yang tampil dalam bentuk pohon, matahari, bulan, bintang, fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun kalian menghadapkan mukamu, pasti engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Berarti the only one face, only his face, wajahnya dia yang ada. Enak tuh. Nah kalau sudah sampai seperti ini, ya itu sudah Iqra yang keempat. Selama kita masih melihat pohon itu hanya pohon, kucing itu hanya kucing, belum mampu melihat bahwa yang tampil sebagai pohon, kucing, tembok, dan lain-lain sebagainya adalah dia. Itu wajhullah. Cuma jangan salah, wah kalau begitu kucing itu Allah. No. Allah tidak mengatakan fa'inma tuwallu fatamallah, tapi fatama wajhullah, ada wajhunnya di situ. Ma ma'na wajhunaka? Al-wajhunaka yani at-tajalli, manifestation of God-nya di situ kan. Ini panjang ceritanya kalau kita mau sampaikan. Jadi Quran itu bisa memberikan kepuasan semua pihak. Sama dengan apa yang pernah disampaikan seorang seniman yang namanya Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawinya itu kan, 4 jilid itu. Dia seorang seniman. Seniman itu kan biasa tuh ceplas-ceplos, tapi maksudnya bagus. Ini mohon maaf ini, kalian sudah dewasa kan. Quran itu seperti susu perempuan, kata Jalaluddin Rumi. Ya. Dia mampu memberikan kepuasan luar biasa terhadap bayinya. Lapar, begitu dia sentuh putih susu ibunya, langsung ya kekeh terkekeh ketawa di situ, kenyang. Semua mata memandangnya senang. Kenapa dia kenyang? Berarti benda itu mampu memberikan kepuasan terhadap bayinya. Tapi kata Jalaluddin Rumi, benda yang sama itu bisa memberikan kepuasan yang luar biasa juga kepada bapaknya bayinya. Jadi dari bayi sampai orang dewasa mampu mendapatkan kepuasan dari benda yang sama, yaitu Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Tak terasa waktu yang berlalu 1 jam itu, Pong. Terima kasih atas nasihat dan ilmunya. Selanjutnya saya melihat pertanyaan di
kolom komentar bahwa pertanyaannya adalah ya bagaimana cara yang harus dilakukan agar supaya umat Islam itu berjaya sesuai Al-Quran. Iya, Iya. Al-Quran itu memang harus membumi, tetapi tidak ada gunanya membumikan Al-Quran kalau tidak mampu melangitkan manusia. Orang rame-rame, ayo membumikan Quran, dipaksalah, diperkosalah ayat itu, ditafsirkan sedemikian rupa supaya membumi. Tapi ternyata bukan melangitkan manusia, menguburkan manusia di bumi. Tidak pernah lagi orang terpaling untuk naik ke atas. Itu kerugian besar. Nggak ada gunanya membumikan Quran kalau tidak mampu melangitkan manusia. Quran itu adalah surat undangan dari Allah sekaligus tiket untuk pulang kampung di rumah awalnya, asalnya manusia itu surga. Caranya seperti apa kita membumikan Quran? Yaitu tadi, fahami Quran itu. Jangan memahami Al-Quran itu untuk membentur ya, orang lain. Menggunakan Quran untuk mematahkan logikanya orang. Menggunakan Al-Quran untuk memojokkan orang lain. Ya. Menggunakan ayat untuk menjatuhkan orang dari kursi kekuasaannya. Menggunakan Al-Quran itu untuk menggagalkan orang menjadi calon kepala daerah. Ya, itu namanya apa? Menguburkan diri dengan pembumian Al-Quran. Quran itu membumi dalam rangka melangitkan manusia. Ya. Panjang maknanya ini. Tapi poin saya di sini, kalau Quran sudah di genggaman kita, mestinya kita terbang ke atas. Orang nggak punya Quran di genggamannya, itu nggak ada jimatnya untuk naik ke atas. Jadikan Quran itu sebagai the power untuk naik ke atas sana itu. Nah, bagaimana caranya? Ya ikuti petunjuknya. Ada larangannya di situ, ya jauhi. Itu praktis. Kita semua tahu sebetulnya, tetapi ada iblisnya tadi itu. Ya, mudah-mudahan Ananda semua yang tergabung di dalam Zooming ini, insya Allah bisa berpegang teguh kepada Al-Quran ini. Tidak akan pernah sesat kalau orang itu berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Jangan takut kepada siapapun kalau ada Al-Quran di dalam genggaman kita. Quran itulah nanti akan mengorbitkan kita. Buang tasandramu, jatuh di suatu tempat, terorbit di tempat yang lain, bahkan lebih tinggi tempat jatuhnya, tempat naiknya daripada tempat jatuhnya. Banyak orang itu seperti itu. Dihujat, diturunkan, jadi kepala negara. Contoh di Indonesia ini kan. Hampir semua kepala negara itu pernah dijatuhkan, dihujat, dipecat oleh pimpinan sebelumnya kan. Jadi jangan takut. Selama kita bersama Quran, berarti ada Allah bersama kita di situ. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana di situ kan penting. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Ayahanda Prof. Mohon izin saya buka dulu satu kesempatan bertanya. Tadi ada yang menchat, host mungkin bisa mengaktifkan Muhammad As'ad. Ya, MA nama apa? Nama name-nya di link. Mohon dibuka dulu. Saya persilakan kepada Muhammad As'ad. Silakan. Oke. Kasih turun dulu. Jangkit pindah di situ. Oke, baik. Baik.
Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Prof. Saya sangat bersyukur bisa langsung bertanya kepada Prof untuk hari ini. Karena saya pribadi selalu mengutip kata-kata Prof dalam berbagai pertemuan. Kami selalu mendapatkan ilmu-ilmu terbaru Prof. Saya pernah menyampaikan kalimat yang disampaikan oleh Prof, yaitu bahwa tidak perlu menjadi Arab untuk menjadi Muslim yang baik. Dan ada teman saya menganggap bahwa itu kalimat saya. Ya, saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya itu bukan dari saya, cuman saat itu saya tidak sempat menyampaikan kalimat itu dari siapa. Nah, oleh karena itu ini yang saya ingin kembali konfirmasi Prof, bagaimana mengelaborasi kalimat ini sehingga kalimat ini dapat dipahami makna yang sebenarnya ingin diterapkan, dibumikan dari kalimat ini, Prof. Kemudian yang kedua, Prof, sekarang ini dengan semangat ingin mentadabburi Al-Quran sehingga muncul jargon-jargon bahwa mari kita kembali kepada Al-Quran. Nah, ini juga Prof kami tanyakan bagaimana pandangan Prof terhadap jargon ini bahwa kembali kepada Al-Quran. Terima kasih Prof. Baik. Apakah Al-Quran itu diperuntukkan orang Arab? Atau orang Arab saja? Enggak kan? Tidak. Kita lihat. Jangan menganggap bahwa orang Arab itu serba segalanya lebih sempurna, lebih baik. Ya. Karena ada memang Nabi Muhammad SAW itu. Oke lah, kita memang tanah berkah. Makkatul Mukarram di situ kan ada Madinatul Munawwarah, Madinah yang mencerahkan, Makkah yang keramat. Di situ lahir Rasulullah. Sampai di situ memang iya. Tapi jangan pernah lupa juga bahwa di tempat itu juga lahir yang diabadikan di dalam Al-Quran, tabbat syada abi lahabi wa tab. Abi Lahab. Di situ juga ada Abu Jahal. Ada al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Apa artinya itu? Yang paling dahsyat kemunafikan dan kekafirannya siapa? Arab. Ya. Saya sering mengatakan begini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memandang tidak perlu ada nabi di Indonesia, wabil khusus di Sulawesi Selatan. Coba kita lihat Indonesia. Hanya ustadz-ustadz lokal saja, tapi sudah mampu menciptakan manusia yang berakhlakul karimah. Setiap tahun dapat penghargaan di Saudi Arabia bahwa jamaah haji yang paling santun, yang paling tertib, yang paling sopan, tanpa kriminal ialah jamaah hajinya Indonesia. Nggak ada nabi loh. Nggak ada ulama paling besar sekali Imam Syafi'i di Indonesia ini. Tapi masyarakatnya, Masya Allah. Jadi jangan kita berharap, jangan kita juga menganggap diri kita itu, kita kan nggak pernah ada nabi, kita. Justru karena begini, apakah perlu polisi banyak di daerah yang tertib? Ya. Coba kalau di beberapa negara di Eropa itu teman-teman, kadang-kadang kita jalan sekian lama itu nggak pernah ketemu polisi itu. Ya. Apalagi ada polisi di pinggir-pinggir jalan di lampu merah, nggak ada tuh. Ini kota apa ini tanpa polisi? Tapi tanpa kriminal.
Coba kalau kita baca di koran-koran merah atau berita pagi di TV-TV, ada perampokan, ada penculikan, ada pembunuhan, apalagi kecelakaan, nabrak segala macam kan. Kita nonton TV-nya orang di sana itu, nggak ada perampokannya, nggak ada pencopetnya, nggak ada kecelakaannya, tapi nggak ada polisinya. Nah, perlu nggak ada polisi di daerah yang aman seperti itu? Perlu nggak ada nabi di Indonesia? Ya. Jadi keberadaan nabi di suatu tempat, itu pertanda bahwa di situ memang pantas ada nabi. Kita yang nggak pernah ada nabi, jangan-jangan kita bersyukur Allah memberikan satu keistimewaan. Berarti Allah menghargai kita. Kita tidak perlu ada nabi yang lahir dari perut dari daerah kita, tapi kita bisa menjadi apa? Kita bisa menjadi ahsani taqwim, insan kamil. Ya, cara saya memahami seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum kan. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Apakah ada pengaruh kedaerahan? Enggak. Nah, jadi teman-teman, jangan terlalu takjub terhadap simbol-simbol Arab, tapi juga jangan pernah menghina Arab. Karena Arab itu disitulah Nabi lahir. Jangan pernah ada yang dihina, jangan menghina Arab, jangan juga menghina daerahnya sendiri. Jangan mensakralkan Arab, tapi juga jangan menghina di luar Arab. Semua kita ini adalah hamba Allah kok. Yaitu, saya cara pandangnya seperti itu. Tidak mesti harus menjadi orang Arab for the best Muslim. Ya. Atribut-atribut kearaban itu bukan jaminan masuk surga. Sebab iblis juga pintar meminjam jubah malaikat kan. Nah. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak terletak pada identitas, atribut fisik biologisnya. Itu kata Allah loh. Tapi kemuliaan seseorang itu sangat ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Man humul muttaqun alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Nah, kalau kita kan lebih familiar dengan kepribadian seperti ini kan. Iya. Buktinya kita nggak pernah gontok-gontokan dengan tetangga. Coba lihat Arab tuh. Jangankan gontok-gontokan dengan tetangganya, perang saudara. Sampai sekarang siang malam perang tuh. Sama-sama etniknya, sama-sama bahasanya, bahkan neneknya sama. Nah, kita di sini satu kulit hitam, satu coklat, satu putih. Iya kan? Etniknya berapa, sukunya berapa, tapi nggak pernah berantem siang malam. Iya. Perlu nggak Nabi dalam kondisi tertib seperti ini? Di mana diutus Nabi, di situ Allah melihat memang penting di situ ada Nabi. Tapi bukan berarti kita di sini tidak perlu Nabi. Justru apa kata Nabi begini? Ini hadis Nabi loh, hadis sahih. Tiba-tiba Rasulullah SAW nangis terseduh-seduh di masjid. Akhirnya sahabat ikut nangis. Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Akhirnya kami pun juga ikut nangis. Apa yang bisa saya bantu? Kesulitan apa? Sampaikan ke kami pasti bisa bantu. Aku menangis bukan karena sedih, sahabatku. Aku menangis karena sangat terharu. Sahabat mendempet ke Rasulullah. Kamu terharu kepada siapa? Aku terharu kepada kekasihku. Bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah yang siang malam menemani engkau berperang? Lebih kaget lagi jawaban Nabi, bukan. Kalian bukan kekasihku, tapi hanya sahabatku. Umar penasaran. Siapa gerangan kekasihmu ya Rasulullah kalau bukan kami ini? Iya. Sambil nangis Rasulullah, kekasihku ialah umatku
Mereka akan hidup jauh dari tempat kita berada di sini, dan mereka akan hidup jauh dari kurun waktu hidup kita sekarang. Saya kok menduga geografis yang paling jauh dari tanah Arab adalah Indonesia, tapi umat Islam paling besar di muka bumi ini adalah Indonesia. 14 abad yang lampau Rasulullah. Tapi selawat yang paling kaya di seluruh dunia itu saya sudah keliling deh. Yang paling kaya selawatannya itu adalah Indonesia. Orang Arab juga jarang kita dengarkan selawat kan. Tapi Indonesia, Masya Allah. Ada seorang peneliti dari Saudi Arabia, PhD-nya di Amerika, mengambil disertasi tentang Ramadan di Indonesia. Tidak ada negara Muslim, tidak ada negara manapun yang semarak memperingati Ramadan selain Indonesia. Anak-anak kecil di kampung-kampung, panci-panci bekas itu sahur, nggak ada orang yang tersinggung. Walaupun non-Muslim juga nggak tersinggung kan, sahur karena tahu kalau itu bulan Ramadan. Di negara Timur Tengah nggak ada kayak gitu. Ada wisata Ramadan kan? Objek wisata yang paling indah setelah Saudi Arabia dan Mekah dan Madinah itu adalah Indonesia. Coba kita lihat. Mall-mallnya itu ada dandanan untanya, lagu-lagu Arab ya. Presenter TV itu semuanya berkerudung, walaupun sudah itu buka lagi gitu kan. Ya hotel-hotel didandani jadi masjid, kayak masjid. Ya, tutup semua toko-toko. Mana ada di tempat lain seperti itu? Ya. Perlu nggak Nabi di Indonesia? Ya. Jadi Allah Maha tahu di daerah mana harus diutus Nabi, dan kita tidak boleh minder kalau kita nggak pernah ada Nabi di sini. Mungkin kita dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang dikesankan Rasulullah. Aku merindukan kekasihku, meskipun jauh dari kurun waktu aku di sini, meskipun jauh dari geografis tempat kita di sini, tapi dia yang paling merindukan diriku. Kan begitu kan? Tidak ada orang yang paling aktif berselawat di muka bumi ini sekarang ini. Lagunya saja sudah lebih 100 macam selawat di Indonesia itu. Kalau orang Arab. Padahal itu berbahasa Arab kan. Nah, yang kedua, kembali kepada Al-Quran, jargon ini bisa sangat mengelirukan ya. Saya tidak ingin mengatakan membahayakan. Kalau itu diartikan kembali kepada Quran, jangan mengikuti ulama, itu bisa menyesatkan. Ya. Ngapain ikut Imam Syafi'i? Ngapain ikut ulama? Kembali kepada Al-Quran kok. Itu orang sombong. Bisa nggak mereka itu berbahasa Arab? Bisa nggak mereka itu memahami ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu bayan, ilmu aradi, ilmu balaghah? Faham nggak mereka itu usul fikih? Faham nggak mereka itu tarikh tasyri'? Faham nggak perbedaan ayat mutlak dan muqayyad? Ya. Faham nggak perbedaan antara ayat nasikh mansukh? Ya. Faham nggak mereka itu am dan khas? Ya. Kenapa ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah di dalam Al-Quran? Ya. Kenapa kok ada ayat diawali dengan kalimat bertanya? Kenapa ada qasam bersumpah? Ya. Kalau nggak paham, jangan sombong. Kita kembali kepada Quran. Apalagi kalau kembalinya kepada Quran terjemahan kan? Berbahaya. Jadi jangan sampai jargon ini mengelirukan umat. Ya. Bagaimana kita bisa mengembalikan diri kita kepada Quran kalau kita nggak bisa bahasa Arab? Tapi kan ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ada nggak terjemahan yang sempurna? Tadi kan di awal saya katakan tuh. Nah, bahasa Arabnya menciptakan itu ada 7. Menciptakan dari tiada menjadi ada, khalaqah. Menciptakan dari bahan bakunya sudah ada, ya menjadi sebuah kreasi tertentu itu ja'alah.
Menciptakan dengan unsur estetik itu sana'ah. Menciptakan dengan unsur kesakralannya itu fatarah. Menciptakan dengan unsur profannya itu adalah bada'ah dan seterusnya. Nah, begitu kita terjemahkan menciptakan, semua menciptakan. Padahal nggak ada rasa-rasa bahasa Arabnya ikut di dalam bahasa Indonesia itu. Hanya orang yang faham zaukul Arab bisa paham makna itu tadi. Jadi kita nggak boleh sombong. Udahlah, nggak perlu ulama, kita kembali kepada Quran saja. Itu takbur. Jadi hati-hati jargon kembali kepada Al-Quran itu bisa sangat menyesatkan orang. Pada akhirnya kan juga bukan kembali kepada Quran, tapi kembali kepada orang yang memberikan statement itu kan. Menurut Quran begini, ya, nggak boleh pakai basmalah. Oh, semua orang pakai basmalah pada surah Al-Fatihah itu bid'ah. Baru satu kali umrah sudah bid'ah semua orang Indonesia itu. Padahal sebelum Wahabi berkuasa di sana, basmalah itu, kunut itu panjang itu, bahkan dalam sejarah sebelum Wahabi itu, orang mau tarik Ka'bah itu, tawaf itu pakai marawis, kesenian lokalnya dibawa ke sana itu. Ya. Jadi jangan karena apa yang ada berkembang di Saudi itu yang kita, ya itu mazhabnya lain, mazhab Wahabi. Ya. Sampai-sampai Maulid pun bid'ah, Mi'raj bid'ah. Masya Allah, apa sih yang kita lakukan pada saat kita Maulid? Tak kenal maka tak sayang kan? Masa kita nggak boleh memperingati Maulid? Itu proses pembelajaran siapa Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai kekasih kita kalau kita nggak tahu siapa dia? Nggak boleh Mi'raj, nggak pernah dilakukan Nabi. Masya Allah. Giliran Valentine Days, anak muda kita ini kan sekarang ini di mana-mana Valentine Days, itu kan memperingati seorang pendeta besar. Itu nggak bid'ah. Ini siapa di belakang mereka sebetulnya? Siapa yang menarik di balik gendang yang ditabuh sedemikian keras sekarang ini? Saya ingin ingatkan, kapan masyarakat itu sudah mulai gontok-gontokan satu sama lain umat Islam. Indonesia ini nggak mungkin bisa bubar, teman-teman. Sudah 4 kali diprediksi Indonesia itu akan jadi negara Balkan, negara Soviet, tapi nggak pernah berhasil. Ya, tahun 97, ya kan? Kemudian tahun 2002, 2004, tahun kemarin. Bingung tuh pengamat politik Amerika itu. Ini kok Indonesia nggak bisa diprediksi. 4 kali diprediksi akan bubar. Ternyata nggak bisa bubar. Apa kesimpulan mereka, para futurolog politik itu? Selama umat Islam itu kompak, kekuatan manapun tidak akan pernah bisa menghancurkan Indonesia seperti negara-negara yang lain. Jadi modal kita itu adalah persatuan kesatuan kita sebagai umat warga bangsa. Nah, selama umat Islam Indonesia itu kompak, kekuatan dahsyat manapun tidak akan pernah bisa merontokkan Indonesia. Nah, sekarang hati-hati nih. Ya. Umat kita diadu domba nih. Coba kita lihat berantem. Yang menembak siapa? Yang ditembak siapa? Yang mendukung mereka satu diantaranya siapa? Yang pihak sana yang mendukung siapa? Kita-kita kan. Siapa yang menari dan siapa yang menabuh gendang di situ kan. Nah, kita ini sedang cakar-cakaran nih. Peranan kampus, peranan Ananda semua adik-adik ini. Mari kita menjadi melting pot ya, lembaga peleburan. Jangan kita jadi faktor. Itu saya sesalkan betul itu kalau mahasiswa itu menjadi agen untuk terjadinya konflik horizontal antar sesama umat. Semakin pecah belah umat Islam di Indonesia, semakin terancam bangsa ini. Satu-satunya cara untuk mempertahankan Indonesia adalah pertahankan keutuhan umat Islam. Kapan umat Islam ini sudah tidak utuh lagi, itu tinggal dijewer satu, berantakan yang lainnya. Itu memang yang diharapkan. Indonesia bisa menjadi 12 negara. Nah, tapi selama umat Islam ini kompak,
mustahil itu akan terjadi. Nah, tapi itu tidak mustahil kalau kita sendiri umat Islam itu tidak sadar siapa yang main di belakang ini semuanya. Jadi mari kita mengendalikan diri, ya, jangan ikut emosi. Siapa tahu kita terpancing di situ, maka yang rugi adalah kita umat Islam sendiri. Saya kira Ananda ini yang perlu dan sangat perlu untuk kita perhatikan. Hati-hati, jangan memasyarakatkan sebuah jargon yang justru bisa menghilangkan sebuah kearifan lokal, menghilangkan peran besar ulama kita. Mengapa tadi saya awali kearifan lokal ini? Karena kearifan lokal kita itu dianggap bid'ah. Kalau kearifan lokal kita ini dianggap bid'ah, itu namanya apa? Mencerabut akar-akar serabut yang menancapkan Indonesia ini. Kita bisa menjadi the best Muslim bersama dengan kearifan lokal kita. Ya kan? Jadi seolah-olah berzanji itulah yang bertanggung jawab terhadap munculnya kedangkalan umat, kesyirikan, dan sebagainya. Apa enggak sebaliknya? Sekian lama umat kita ini kompak, silaturahminya sangat bagus, ya kan? Arena silaturahmi sangat bagus. Tiba-tiba kita berhadapan dengan suatu keadaan, kalau orang salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, nggak usah ada zikir, nggak usah ada doa berjamaah, itu bid'ah. Nggak usah meraj, nggak usah maulid, nggak ada itu halal bihalal, itu bid'ah. Nah, kalau ini semuanya dicabut, yang tinggal apa? Tradisi Halloween masuk di Indonesia sekarang. Nah, tradisi Valentine Days masuk semua. Nah, tradisi super marriage ini mungkin anak-anakku semua belum tahu. Ini paham yang berkembang di Indonesia. Ya, ada arisan, ganti-ganti istri, ganti-ganti suami. Yang penting anak-anak nggak tahu. Selingkuh. Ya. Nggak pernah ada cemburu lagi. Kenapa? Karena suaminya selingkuh, dia juga selingkuh. Jadi nggak usah saling memperhatikan. Coba. Apa seperti ini yang kita akan pelihara? Kearifan lokalnya mati. Ya, muncul budaya baratnya, budaya macam-macamnya yang kayak gini. Jadi salah satu cara untuk mempertahankan NKRI dan umat Islam di Indonesia, kita harus kembali mengangkat kearifan lokal ini. Nggak mungkin tradisi barat akan mempersatukan Indonesia. Kearifan lokal lah yang akan mempersatukan Indonesia. Setuju nggak teman-teman seperti ini? Jika setuju, mari kita jangan memberikan tempat, batasilah tempatnya. Orang-orang yang setiap kali bicara, setiap kali ceramah, pasti ada orang yang korban. Nabi nggak pernah begitu. Mencontoh siapa? Setiap kali baru Assalamualaikum, langsung terkapar orang di situ itu. Ditembakin satu persatu. Yang ditembak siapa? Ulama, ustadz, dosen UIN. Dia sendiri yang mau benar. Siapa itu? Kita juga nggak tahu sanad intelektualnya dari mana. Ulama yang lama mengaji di Mesir. Andai Guruta, Sanusi Baco. Dianggap apa gitu. Almarhum guru-guru dulu pimpinan pondok itu dianggap itu melestarikan syirik. Masya Allah. Apa yang kita lakukan untuk umat? Belum ada. Mereka lah yang mengislamkan Sulawesi Selatan, Indonesia. Wali Songo dianggap itu aliran sesat. Ya Allah. Beri petunjuk kepada mereka. Nah, kalau seperti ini cara kita berdakwah, semua orang salah selain dirinya, tunggu Indonesia akan habis, umat Islam pun juga akan habis. Memang itu yang dimau. Ya. Hati-hati. Yang bisa mempertahankan umat Islam dan keindonesiaan kita, kampus. Karena dia tahu, orang kampus nggak gampang dibodoh-bodohi. Orang kampus nggak gampang dipengaruhi. Tapi kapan orang kampus, apalagi
sekali UIN Alauddin Makassar gampang dipengaruhi juga. Udah selamat tinggal Indonesia tinggal menunggu waktu. Yang bisa mempertahankan keutuhan Indonesia dan umat Islam ini adalah orang-orang UIN. Tapi kapan UIN juga terpengaruh dengan kelompok-kelompok seperti ini, berarti dia juga menjadi bagian yang akan menghancurkan Indonesia. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalalah, tidak ada yang setelah kebenaran itu melainkan kesesatan, ya kan? Kata Quran. Jadi hati-hati di sini. Indonesia kurang apa? Kalau ada yang kurang-kurang diperbaiki bersama. Jangan pindah ideologi. Oh, pokoknya Pancasila harus dimusuhi. Ya, Pancasila itu ajaran kafir. Maunya apa? Kembali kepada Quran. Persis seperti itu juga yang diungkapkan oleh Syria, ya, oleh Taliban. Tapi apa yang terjadi sekarang? Habis total itu. Saya ke Lebanon, saya ke Syria itu, Aleppo. Ada sahabat-sahabat saya di sana itu. Enggak ada lagi. Rata dengan tanah bangunan megah itu. Mau nggak Indonesia seperti itu? Awalnya seperti ini. Yang benar adalah dia. Akhirnya terprovokasilah masyarakat. Berantamlah perang saudara di situ. Coba kita lihat di Timur Tengah. Yang bunuh siapa, yang dibunuh siapa? Semuanya umat Islam kan? Iya. Gak ada orang lain membunuh umat Islam di Timur Tengah. Sesama mereka sendiri. Afghanistan tuh hanya 7 etnik. Bunuh-bunuhan siang dan malam. Gak ada orang lain membunuh umat Islam. Sesama umat Islam. Mau gak Indonesia bernasib seperti itu? Pasti akan terjadi kalau kita berikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang anti kemapanan ini berkuasa di dalam masyarakat kita. Masjid diambil alih satu persatu. Tiba-tiba kok bukan sandal yang hilang, jamaah pun juga hilang. Berubah tuh. Nah, saya mungkin salah, mohon maaf kalau saya agak emosional, karena saya membayangkan kalau keadaan ini terus berlanjut, Ananda semua, itu bukan titik terang yang terjadi. Ya, itu kegelapan yang bakal muncul. Kita nggak pernah merasakan seperti mereka. Saya sering keluar masuk di negara-negara perang sana. Masya Allah, bangunan megah, peninggalan ribuan tahun yang lalu itu jadi debu sekarang ini. Masjid itu hancur kayak tuh diamuk dinosaurus. Mau nggak kita menjadi Indonesia kayak gitu itu? Itu pasti akan terjadi kalau kita berikan pembiaran terhadap kelompok-kelompok baru yang selalu memenang sendiri, anti kearifan lokal, anti tradisi-tradisi. Nah, inilah benteng umat Islam adalah kampus. Tapi kapan kampus ini juga sudah mulai ikut-ikutan? Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang nasib kita memang mungkin seperti itu, Mas. Tapi saya optimis, insya Allah UIN Alauddin Makassar itu akan menjadi tembok penghalang untuk masuknya kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya pandangan jangka panjang, yang justru akan menghancurkan bangsanya sendiri. Kalau ada di antara teman-teman yang berpendapat seperti itu, mohon maaf. Tapi sebaiknya kalau boleh saya sarankan, evaluasi, introspeksi dirinya sendiri. Mungkin saya salah, tapi mari kita belajar bersama. Ya kan? Siapa tahu Allah memberikan petunjuk. Mungkin saya yang salah di sini ya. Apa yang saya sampaikan juga salah. Tolong berikan peringatan. Tapi juga mungkin teman-teman juga perlu belajar dalam sejarah kan. Ya, inilah. Sulawesi Selatan itu jadi target. Karena kapan Sulawesi Selatan itu tunduk, maka Indonesia Timur akan diambil alih. Ini strategi besarnya. Hati-hati masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kelompok-kelompok seperti ini, sebab ya itu sangat dahsyat. Sekali lagi saya ingatkan, jangan juga kita over. Saya juga tidak setuju kalau kita langsung melakukan penyerangan terhadap mereka. Apa bedanya kita dengan teroris juga kan? Jangan mendekati mereka dengan kekerasan.
Jangan mendekati siapapun anggota keluarga kita mungkin termasuk. Lakukanlah pendekatan persuasif. Kalau mau menggunakan pakaian celana cingkrang atau cadar, jangan mengusik itu. Saya juga membela mereka. Jangan larang mereka itu berpakaian cadar atau cingkrang. Itu hak asasi. Yang menjadi masalah kalau mengkafirkan orang lain selainnya kan. Sepanjang itu tidak melakukan, monggo, salu ala nabi kan. Mereka juga bukan orang lain kok. Dia juga jangan-jangan di mata Allah itu juga sholatnya lebih baik dari kita kan. Amal sosialnya lebih banyak dari kita. Cuma persoalannya adalah bagaimana kita supaya satu saf mempertahankan bangsa Indonesia ini, satu saf, satu barisan mempertahankan kejayaan bangsa kita sendiri ini. Siapa yang akan mengamankan, menyelamatkan bangsa kalau bukan kita sendiri kan, Ananda. Jadi kepada teman-teman yang mungkin mudah-mudahan Sulawesi Selatan sekarang sudah nggak ada lagi ya, sudah bersihlah dari pikiran-pikiran yang seperti itu, karena teroris kan ini sudah mulai digulung semuanya ini. Yang saya maksudkan dengan ini semuanya adalah kelompok-kelompok yang teroris itu mau menyelesaikan segala sesuatu dengan cara-cara teror, itu nggak ada tempatnya di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang sangat santun, jangan menggunakan pendekatan-pendekatan non-Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Indonesia. Saya kira cukup, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayahanda Prof. Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA yang memberikan pencerahan kepada kita dengan suasana yang sangat santun dan suasana yang sangat lembut. Inilah merupakan ciri khas Andri Guruta, di mana pesan-pesan itu tentunya menjadi sebuah kekuatan baru bagi kita seluruh kader lembaga dakwah kampus dimanapun kita berada. Mari kita bersama menjadi kader LDK yang pemersatu bukan pemecah, menjadi kader yang mendakwahkan Islam dengan bil hikmah dan bil mau'izatil hasanah. Islam adalah agama ramah, bukan agama marah-marah. Islam ini adalah agama yang mengajak kita bagaimana agar supaya kita berjuang untuk membumikan Al-Quran dan berusaha membuat diri kita sampai dan didengar doanya di langit. Dari itu Andri Guruta mohon izin, mungkin ada doa pun, semoga Indonesia ini aman, nyaman. Kita juga menjadi kader dakwah ini bukan sebatas mendahulukan yang namanya akal, tetapi mendahulukan hati nurani kita masing-masing. Dengan ini Puang, dengan hormat disilakan. Baik, Ananda semuanya ya. Mohon maaf kalau tadi mungkin ada hal-hal yang kurang pas ya. Sekali lagi itu keluar dari lubuk hati saya yang sangat luhur sekali, sangat dalam demi untuk terwujudnya Islam. Ya, rahmatan lil alamin, Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Mari kita berdoa bersama semuanya, Ananda, Adinda, kita doakan warga bangsa kita ini semoga terselamatkan dari berbagai macam bentuk ancaman dari dalam maupun dari luar. Insya Allah, mudah-mudahan Allah dengan doa bersama kita, Allah akan memberikan kekuatan untuk mempersatukan kita semuanya. Dan mari kita berdoa dengan penuh kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi dhahara sirrullah. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi tasyarat junudullah. Bismillahi rukibat khuyurullah. Bismillahi dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillahi kharajna ala sakhara'i Muhammadin Rasulullah. Bismillahi qul kullu min indillah. Bismillahi wa kafa billah. Bismillahi lama'at ayatullah. Bismillahi fawqana hifzullah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta
ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلى إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والوباء وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Anak Guru Ta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan saya mengutip sedikit kalimat penutup dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa min alamatin najhi fin nihaya ar-ruju' ilallahi fil bidayah. Ada yang memberikan arti bahwa jika engkau ingin mendapatkan kesuksesan di akhir, maka kembalikanlah kepada Allah di awal. Dari itu hadirin yang berbahagia, mewakili pelaksana sebagai MC pada kesempatan kali ini, berterima kasih banyak kepada Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan terkhusus kepada hadirin yang berbahagia, ketika ingin mengikuti pengajian beliau live secara langsung dari Masjid Istiqlal ataupun di Nasaruddin Umar Office, ya bisa bergabung di berbagai platform ataukah mengikuti, memfollow kajian-kajian beliau di Nasaruddin Umar Office channel YouTube, ataukah mungkin bisa melihat Nuo di Facebook, ya. Baik, terima kasih dari kami. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada pengurus Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Jami UIN Alauddin Makassar yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendampingi pada kesempatan kali ini. Dari itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriqil haq. Saya kembalikan kepada MC atau kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Silakan panitia, mungkin ada yang mau disampaikan kepada para peserta karena ini masih sesi pertama. Ya. Terima kasih ya. MC, mungkin saya izin sedikit mengambil alih. Alhamdulillah kegiatan webinar kita untuk sesi pertama sudah selesai. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ayahanda Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar MA PhD meluangkan waktunya memberikan nasihat yang begitu dalam bagi terlebih kami sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan. Dan tentunya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada Ustadz Muhammad Asriadi SHD MTHI berkenan untuk menjadi moderator pada kegiatan sesi pertama kita hari ini. Dan tentu kepada seluruh peserta kami mohon maaf jika ada hal yang kemudian
kurang berkenan dari kepanitiaan itu sendiri. Mungkin izin sedikit informasi, insya Allah untuk sesi kedua dan sesi ketiga akan masih ada di kegiatan, yakni akan dibawakan langsung oleh Profesor Galib, Kiai Haji Galib MA, kemudian ada Dr. Waris Jogburuta, Dr. Waris untuk sesi ketiga itu sendiri. Mungkin cukup sekian untuk sesi pertama untuk hari ini. Kami tutup dengan alhamdulillah. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.